Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses pembuatan jok motor ya berbahan dasar fiberglass seperti yang tampak di layar. Jadi jok motornya itu ini. Kita flashback dikit di konten sebelumnya saya membahas mengenai bagaimana penggunaan apa namanya serat fiber tisu, serat fiber jenis tisu. Dan linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas ini dan juga di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut. Sebelum saya lanjut lebih jauh, kalau begitu teman-teman jangan lupa ya like, subscribe juga, dan tekan lonceng video ini biar teman-teman tetap update dengan konten terbaru dari channel Anak Teknik. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jadi, pertama-tama itu di kesempatan ini mungkin proses pembuatan jok motor ini saya gunakan plat fiber bekas ya. Jadi, jika teman-teman punya plat fiber bekas, teman-teman bisa bisa ngikutin konten ini, cara penggunaannya, cara pembuatannya ya, tutorial pembuatannya, atau teman-teman bisa sekalian cetak langsung dengan model seperti nanti yang saya buat. Oke, ini plat fiber bekas yang berwarna biru. Kita potong sesuai pola yang diinginkan. Kemudian malnya kita pakai foam ya, foam bekas yang ada. Apakah itu apa? Bekas-bekas kotak-kotak TV atau apalah. Kita potong, kita lengkung. Jadi ini tidak monoton ya. Teman-teman mau buat model jok model lain silakan teman-teman kreasikan sendiri, tetapi metodenya seperti ini. Bentuknya terserah teman-teman. Oke, ini dia. Ini juga bisa dipakai, tutorialnya ini bisa dipakai dengan untuk dasar cara melengkungkan plat yang lurus. Ya, kita lanjut. Sebelum kita tempel, terlebih dahulu yang warna biru itu kita gerinda halus ya. Buang semua yang biru. Karena yang biru itu berupa gel coat ya. Gel coat ini kalau kita laminasi tidak melekat. Jadi daerah ini nanti kita akan sambung laminasi. Sementara ini kita lem dulu menggunakan lem glue gun tadi ya, yang ini ya. Ya, lem glue gun ini. Kemudian kita kuas resin, daerah ini kita laminasi, daerah sambungan ini sehingga bentuknya nanti tidak akan kembali, tetap bengkok ya. Oke, kita lanjut proses laminasi ya. Saya laminasi ini saya gunakan cuma serat matte ya, 450 2 lapis. Tapi di video ini saya singkat-singkat sehingga lebih cepat ya. Ya, seratnya agak berhamburan ya. Ya, ini saya pakai serat 400 CSM atau Copes Strand Matte jenis 450. Oke, nah ini setelah kering kita gerinda ya sisa-sisa matte di samping, terus kita bentuk polanya sesuai pola yang teman-teman inginkan. Jadi ini bentuknya sudah melengkung ya, nggak akan lurus lagi. Kita bentuk sesuai pola yang teman-teman inginkan. Oke, hati-hati ya dalam proses pembuatan ini. Saya sarankan untuk keamanan gunakan kacamata bila menggunakan mata gerinda potong ini, dan gunakan masker supaya serbuk-serbuk dari fiber ini tidak masuk ke paru-paru kawan-kawan sahabat teknik ya. Nah, ini dia sudah melengkung permanen dan sudah jadi. Sisa kita bungkus, kita tempel bagian atasnya, kita beri foam ya. Foam ini foam jok bekas ya, foam jok bekas yang ada. Mungkin teman-teman bisa pakai foam jok bekas atau bisa membeli di toko terdekat di kota Anda. Lemnya ini lem box seperti yang tampak di layar ini ya. Kita berikan, kita poles dengan lem sebelah menyebelah dua sisi yang akan ditempel. Nah, ini dia proses penempelannya. Udah kita tempel. Kemudian setelah kita tempel, kita bentuk sedemikian rupa sesuai bentuk yang teman-teman inginkan ya. Jadi bentuknya itu nggak mesti seperti yang saya tampakkan di layar. Nah, ini saya tambah ketebalan ya bagian belakang. Terus kita potong. Ini saya pakai gergaji besi, dua alat potong saya gergaji besi dan pisau cutter. Nah, tadi penggunaan lem box itu kawan-kawan, penggunaan lem box itu mungkin kalau ada teman-teman yang belum tahu caranya tuh kita oles dua sisi, kemudian kita biarkan dulu kering ya sekitaran 10 sampai 15 menit kita biarkan kering.
kemudian kita tempel. Bila kita nggak biarkan kering dulu, itu nggak bakalan lengket ya antara sisi satu dengan yang satu. Nah, ini proses pemotongannya, kemudian kita haluskan. Kita haluskan, nanti akan bakal terbentuk sesuai pola yang saya inginkan ya. Mungkin teman-teman bisa membentuk dengan pola yang lain. Saya rasa bila teman-teman mengikuti cara ini, mungkin teman-teman bisa membuat yang lebih baik daripada yang ada di video ini. Oke, kita masih menyaksikan proses pemotongannya. Semakin lama semakin ke atas, nggak fokus di tengah video ya. Lanjut. Nah, ini dia. Masih proses pemotongan. Bagi teman-teman yang belum tahu cara melengkung plat fiber, tadi ada di sini caranya, cara melengkungnya. Oke, nah ini dia. Tapi tadi sebelum kita tempel foam ini, terlebih dahulu kita masukkan dulu baut ini ya. Siapkan dulu bautnya, karena apabila sudah ditempel foam kita nggak bisa lagi masukin bautnya nih. Baut yang saya gunakan adalah baut 8 diameter 8 mili, kemudian jenis stainless supaya nggak karat ya. Nah, ini kita masukin dulu. Setelah dimasukin kita laminasi. Lupa ya, di video ini saya tidak tampilkan. Kita masukin dulu bautnya sebelum pasang foam ini, kemudian kita laminasi dari sebelah kepala bautnya, sehingga ketika mur ini kita putar kencang, kepala baut nggak ikut terputar. Murnya kita putar kencang, bautnya nggak ikut keputar karena kepalanya udah dikancing oleh fiber dari sebelah ya. Nah, saya kira begitu mungkin singkatnya penjelasannya. Nah, ini sisa proses pembungkusan. Oke, ini dia bungkusnya. Saya nggak tahu ya cara bungkusnya. Saya nggak bungkus sendiri. Saya bawa di tukang bungkus jok. Oke, jadi ini udah dibungkus. Nah, ini dia tampaknya. Jadi kita lem. Dan ini kan apa namanya, plat fiber ini agak keras ya, nggak bisa kita staples tembak ya. Jadi caranya itu dilem. Kemudian setelah itu dilem, saya lanjut dengan pemasangan paku rivet di sini ya. Sekitaran sini saya beri paku rivet sehingga lebih kuat. Tapi di video ini saya tidak tampilkan ya pemasangan rivetnya. Oke, ini dia jok sebelumnya yang saya ganti ya. Ini jok sebelumnya yang saya ganti. Saya lepas, terus saya pasang ini. Jadi settingannya bisa maju mundur ya, maju mundur. Tinggal kita kendurin baut mur di bawah, kita mundurin. Jadi sesuai selera teman-teman. Bila ingin dimundurin dikit, bautnya dikendurin, kita mundurin. Nah, ini dia. Oke teman-teman, saya kira cukup ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng biar tetap berlangganan. Nah, terus untuk konten selanjutnya mungkin saya akan jelasin proses pembuatan tutup aki ya, daerah ini ya. Tutup aki ini berbahan dasar fiberglass, dan linknya saya akan rekomendasikan di akhir layar video ini. Kemudian teman-teman juga bisa cek di deskripsi, ada linknya untuk proses pembuatan tutup aki ini berbahan dasar fiberglass. Sekian dari saya, Anak Teknik mengucapkan wassalam.